kembali lagi di obrolan mediocre, ngebahas bola dengan analisa walaupun kita cuman masyarakat biasa. Waduh, ini nuansa-nuansanya sudah biru-biru putih, tapi ini kok ada Bang Messi? Nyasar Bang Messi di sini. Saya bukan supporter Persib. Supporter apa dong? Bukan supporter Persib, tapi bodyguard Messi. Bodyguardnya hand. Itu agen. Saya agen hand. Kalau hand mau ke Tarkam saya. Anjing. Isuk-isuk badan. Bahaya nih. Jadi ini pada pakai baju Persib ya. Persib unbeaten. Si unbeaten, kembali lagi kita ngebahas Persib si unbeaten. Oke, dan ini menangnya juga telak ya dengan skor 3-1. Dengan skor 3-1 nih. Lawannya apa? Lawannya Persita. Wajar. Persita, tapi memang ada kartu merah juga sih di Persita. Maksudnya lebih besar. Nih pertama-tama nih, gimana nih sama Bang Ciro? Persita ya. Secara permainan dulu mungkin ya, secara permainan sebetulnya di atas kertas itu udah bisa dipastikan ya Persib seharusnya bisa menang mudah. Dan terbukti dengan 3 gol yang bersarang di gawang Persita, tapi 3 gol itu juga dicek melalui VAR. Oke, itu dulu ya. VAR-nya mungkin dibahas lagi sedikit. VAR kan nggak guna. Apa perlu dipertegas itu ya? Oke, lanjut dulu. Nah, untuk permainannya Persib seperti biasa bermain dengan bek kanan yang cukup tangguh sekarang ya, Irianto. Karena Irianto juga sudah mulai nyetel sepertinya ya dengan permainan Persib di bek kanannya gitu. Dan David da Silva sepertinya sudah mulai kembali lagi menjadi sang predator ya. Karena setiap sentuhan-sentuhannya berbuah gol. Sentuhan aneh yang berbuah gol. Iya, sentuhan-sentuhan aneh. Terus kalau ngelihat permainan Bojan Hodak itu pelatih Persita sahanya nggak namanya? Oh si oleh Fundes. Nah, Fundes aja dari awal udah bilang kan di press conference bahwa Persib adalah tim kuat yang punya pelatih juga dengan strategi yang bagus. Nah, saya melihat Bojan Hodak itu selalu nggak bisa dibaca nih secara game plan-nya gitu. Game plan-nya. Terutama saat Persib misalnya ketinggalan di babak pertama atau mungkin posisi masih Nggak imbang. bisa dibaca atau tidak berskema. Barusan bisa ngomong kayak gitu anjing. Nggak berskema sih. nggak berskema di awal mungkin ya. Mungkin karena ini banyak pemain-pemain yang kosong gitu. Apa aja kosong? Ya maksudnya kayak posisi Apa yang kosong? posisi bek kanan kan diisi Ranto gitu ya. Di tengah itu harusnya bisa masuk Kocijan, tapi sekarang pakai Adam Alis dan Mark Lok, kehilangan Dado juga. Jadi mungkin masih meramu juga gitu dengan strategi dengan komposisi yang baru gitu. Tapi secara game plan Bojan Hodak itu memang tidak bisa diprediksi, buktinya dengan memainkan Beckham. Nah ini Beckham ini sebetulnya ini Beckham ini kalau di ulasan kita sebelumnya saya kan bilang bahwa Beckham ini masih Pantasnya di bench. pantasnya di Ya, bench. ngomong gitu kan Ya, sebelumnya. betul, makanya di bench. Karena beberapa pertandingan terakhir saya melihat di ulasan yang sebelumnya gitu, saya melihat Beckham ini masih belum tune in gitu dengan permainan. Nah, setelah saya bilang bahwa Beckham cocoknya di bench, mungkin dia nonton sepertinya. Dia nonton obrolan mediocre. Seksis itu. Iya, karena apa buktinya di 2 game terakhir termasuk game kemarin, Beckham mainnya wah gila totalitas banget. Sampai akhirnya dia bisa ngasih 1 assist ya kemarin itu. Satu gol dan 1 assist gitu. Ya, betul. Dengan cara cutting inside ke area kotak penalti dan shoot. Walaupun itu deflected ya. Deflect sih, Nah, deflect. itu Itu deflect. deflectnya yang masih bingung tuh deflecnya Adam Alis atau Ya. pemain Persita sih? Tapi kalau dia Adam Alis kan? Adam Alis. Nah posisi Adam Alis gini kan saya nonton di stadion langsung kemarin orang langsung nonton di stadion nggak tahu tuh itu posisinya emang offside atau enggak sih si Adam Alis kalau pas di checking VAR atau ada checking VAR nggak kalau di TV? ya itu saya tuh malah nggak ngeliat bahwa ada checking VAR di Beckham tuh. Soalnya pas kemarin saya nonton sama Bro Kidut itu tuh agak lama ketika ada golnya Beckham nggak langsung disahkan gitu maksudnya. nggak langsung kick off jadi agak kayak nunggu dikain ini VAR dicek dulu di VAR takutnya ada sentuhan dari Adam Alis karena kalau dilihat dari lapangan Adam Alis kayak posisi offside
Ya cuman baik lagi kalau pas di TV itu posisinya offside atau onside. Tapi kayaknya kalau posisi si Adam Alis itu di depan pemain Persita, scrimmage kan? Di belakang, kok depan belakang? Di depannya pemain Persita, jadi nggak dalam posisi offside. Oh, oke. Nah itu posisi Beckham yang kayaknya gara-gara menonton obrolan mediocre, dia ngerasa ingin membuktikan Dan menjadi man of the match. man of the match. Man of the match gitu? Man of the match kemarin man of the match Beckham. Tapi udah nggak layak di bench. Nah, karena statement saya bilang sebelumnya tidak layaknya di bench, ya sekarang mau jadi layak ada main, layak di bench. Hanya karena satu main. Asalkan bisa konsisten mainnya. Nah itu kan anak-anak muda ya, maksudnya Beckham masih usia muda juga. Umur Jadi berapa kadang sih? masih tidak konsisten gitu anak-anak muda. Umurnya tuh 23, 24 apa ya kalau nggak salah itu. Jangan ngarahin. 23. Iya kalau nggak salah segituan lah. Di bawah kita sedikit lah. Bawa kita sedikit. Bawah kita. Anjing, Saya 26, 30. Belum ada 9. Hampir lah, hampir. Jadi tadi masih penasaran. Tadi dia bilang VAR, tapi nanti dulu dibahas. Apa itu sebenarnya yang mau diomongin? Nah itu Tapi bener sebelum ke situ agak aneh ya. ini kacamata Bung Hadi ganti teman-teman ya. Nanti next episode pakai yang banyak di Kurang cocok ya. Silakan komen ya gimana Bung Hadi cocok pakai kacamata itu atau kacamata yang macan, silakan di komen aja langsung di bawah. Kurang pedas kalau pakai macan. kacamata macan. Oke, balik lagi ke VAR. Nah, VAR ini kalau tadi ya udah clear berarti ya itu posisi Adam Alis ada di depan Wan Persita gitu ya, tidak offside. Tapi untuk posisi yang golnya Ciro yang direbut oleh Tiron, lalu golnya David da Silva. Nah itu kan dua-duanya dicek VAR tuh jelas ya. Karena mungkin kalau dari gol posisi David da Silva saat posisi crossing David da Silva emang posisinya maju ke area Keluar area penalti. Tapi bola deflekti itu kan. Ya, Nah, itulah posisi sebetulnya kalau bola deflekti tahu saya sih nggak ada offside sih harusnya gitu ya, walaupun enggak kalau di flag tetap offside. Kalau posisinya si David da Silva itu posisinya offside, coba belakang. kemarin pas dicek VAR David da Silva tuh udah keburu masuk kayak mau keluar gitu ya. Iya. bola dia tendang, Oke. si David da Silva-nya keburu keluar Ya. dan kelihatannya tuh seperti yang telat, padahal enggak. Padahal itu situasinya onside. Cuman yang diperhatikan kemarin ketika ngecek VAR tuh memakan waktunya banyak banget. Terus kalau lihat di TV itu kan cek VAR tuh harusnya kita bisa langsung lihat replaynya gitu ya. Ya. Nah itu tuh lama sih replaynya keluar tuh kenapa? Sedangkan saya ngelihat posisi VAR di ruangan VAR-nya itu ada gitu tampilan si replay tapi nggak ditampilin di TV gitu. Entah itu langsung koordinasi dengan wasit jadi makan waktu atau memang ya TV-nya belum bisa secanggih di luar. Dan ada fakta lucu juga kemarin pas di stadion pas gol diceknya golnya ke gol ketiga Persib yang Tyron. Nah itu ada pengecekan VAR ya. Si VAR-nya tuh sempet kayak yang tau gak Windows yang tiba-tiba mati. Ding dong ding. Ya. Nah gitu. Jadi agak lama, makin lama. Dia tuh pas di stadion kok kayak ada Windows. Tapi di stadion mati lampu nggak? nggak mati lampu. Mungkin itu proses perpindahan mati lampu ke genset. Ada waktu, siapa tahu kan. Makanya pas dilihat, oh kayaknya emang kayak device-nya deh kayaknya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari gol David da Silva pengecekannya juga lama banget gitu. Mungkin itu masih Windows 98. Gitu, pertanyaannya apakah emang device-nya atau sinyalnya yang menangkap pergerakan pemainnya, yang menangkap si kameranya mungkin ya, Iya. kameranya, atau emang SDM-nya berarti wasitnya gitu. Nah itu makanya si cek VAR ini memakan waktunya itu loh, jadi udah mau kontroversi kita juga harus nunggu lagi, jadi semakin kontroversi gitu. Dan wasitnya gimana kemana? Menurut yang kan saya di stadion, jadi kalau di stadion tuh goblok-goblok aja ngomong. Gini, tapi ya kita lanjut lagi masalah VAR tadi. Sebetulnya kan suggest dari pengambilan VAR itu dari asisten wasit kan. Ya. Berarti ini tuh yang jadi masalah
sebetulnya bukan wasit utama aja sih gitu. Jadi seluruh perangkat wasit sama perangkat VAR-nya juga gitu. Kenapa kemarin Iya. bisa sampai terlalu banyak VAR yang diambil gitu. Itu gol aja 2. Terus ada satu lagi kartu merah gitu. Iya. Pemain Persita kan gitu. Siapa sih namanya yang kartu merah? Kemarin teh namanya teh kalau nggak salah Karisma Fatoni. Fatoni, Fatoni. Fatoni. Iya benar-benar. Ya kan? Nah, Fatoni. Fatoni. Pak Tony. Karisma Suprafit. Fatoni. Nah, menurut saya itu wah, nggak tahu ya wasit di lapangan melihat langsung atau enggak, tapi setelah dicek replay, wah itu keras banget menurut saya. Udah, makanya saya bilang itu kayaknya cocoknya kartu taruh, bukan kartu merah lagi. Oh, emang karena dia naik. layak. Iya, naik langsung ke area paha gitu. Oh, fullnya. Iya, punya naik gitu. Makanya kartu merah. Berarti Gimana? sebelum dari orang. Ya, silakan mungkin ada pandangan lain ya, mungkin silakan. Kalau dari saya kita review dulu pertandingannya ya. Jadi balik lagi kepentingan 3-1 dari Persib, balik lagi ya Persib lagi-lagi mengandalkan David, Tyron sama si Ciro sebagai pencetak gol dan ini pencetak assist lah gitu. Di luar itu di pertandingan kemarin Beckham juga inilah itu menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 1 gol. Nah, tapi di luar 3 pemain tadi, yang 4 sama Beckham, sebetulnya dipanggilnya Robi sama si Kakang itu kasih blessing juga buat si RI 53. Iya. RI 53 jadi dapat tempat di bek kanan yang sebelumnya pernah di Oh, Irianto. Sebelumnya si Rahmat Irianto kan pernah dipasang di bek kanan juga di timnas sama Sinteyong gitu. Dia dipakai di mana-mana. Style bisa gitu si Irianto kan. Tapi di beberapa pertandingan terakhir memang perform gitu si Irianto dibandingkan Kodak memilih si Hen gitu. Iya. Tapi overall secara pertandingan kelihatannya Persib itu agak susah mencetak peluang, membuat peluang yang inilah apa ya, peluang besar lah gitu, yang pencetak golnya tinggi gitu. Masih agak-agak struggle lah di final third-nya Persita. Cuma yang kemarin kebantu sama kedewasaan dari David da Silva sama Ciro dan Tyron. Saking dewasanya, kemudian 35 tahun keluar. Dewasa pisan eta. Bisa ada ya. Mature pisan. Sangat-sangat dewasa gitu. Iya sih. Gitu. Tapi Ciro back to performance atau gimana? Berada ini. Nah gini, sebenarnya lucu juga nih. Ayo. Aduh, Mas. nah si Ciro tuh gini, pertandingan kemarin sebelum, bukan hanya pertandingan kemarin sih sebenarnya, kita ngomongin pertandingan dulu sebelum masuk ke si Ciro nanti. Pertandingan kemarin ya Persib ya wajar mendominasi dari apa ya, komposisi pemain sangat jauh dari Persita. Ada terus apa, kemampuan pemainnya juga dari masing-masing individu per lini juga kalah telak. Tapi tetap saya kan kemarin sama Bro Kidut ya nonton, ngobrol, lihat nih Persib tuh permainannya ngantuk sebenarnya. Persib tuh permainannya nggak bagus sebenarnya. Cuman sekali ada peluang dia bisa ngegolin. Peluangnya yang tidak diduga-duga itu bisa jadi gol. Baru ngomong kayak gitu terjadi gol David da Silva. David da Silva lihat di flag, bolanya di flag, ke David da Silva nggak lihat gawang. Putar langsung. Nggak gawang, langsung masuk gol. Nah itu. Nah artinya ya mungkin Bojan Hodak yang anehnya lagi Bojan Hodak tuh ini udah dipakai skema itu dari musim kemarin dan masih terpakai di musim ini gitu, yang kayak jadi tim-tim bener kata Bro Edwin kayak nggak bisa ngebaca si tim-tim lain tuh, ini permain Persib tuh mau kayak gimana, skema aja. Menurut saya Persib tuh kayak nggak punya skema, malah kayak yang penting nanti daerah ke depan di sana biarin Ciro, David atau Tyron aja, kayak gitu. Kelihatannya tuh Persib. Jadi kalau bilang, jadi ada momen di mana kalau saya nonton Persib aja ngantuk soalnya. Ngantuk kapan ya ada peluangnya, tiba-tiba di depan aja boleh ke depan, tiba-tiba ke Ciro, tiba-tiba Tyron akselerasi, atau tiba-tiba David da Silva ngegolin kan. Nah itu, tapi baik lagi kalau misalnya dari individu pemain, kalau dari pemain asing kemarin yang starting, saya kurang suka sih dengan permainan Ciro kemarin. Maksudnya Ciro tuh bukan hanya pertandingan kemarin, si Ciro tuh apa ya, kelihatan kayak ambisius banget
Itu yang pertama, ambisius tapi egois. Ada momen-momen yang dimana ambisius itu dan egois itu yang bisa bikin peluang itu nggak jadi gol. Nah, ketika nggak jadi gol, misalnya dia udah dia akselerasi, dia syuting langsung dan nggak gol, dia ngerasa kayak yang kayak nyalahin kesalahan pemain lain. Apalagi kalau misalnya ada yang ngasih operan ke dia terus tiba-tiba dia marah. Maksudnya kan ya disesali ya wajar, cuman artinya nggak harus kayak gitu terus gitu. Dan apalagi dia kalau kan dia mainnya di ini ya, mainnya sayap lah hitungannya sayap tapi sering swap dia, swap wing lah gitu, kadang di kanan kadang di kiri. Buat umur sekarang dan badannya sekarang si Ciro tuh kalau misalnya udah buat akselerasi kayak yang berat, kayak yang berat, terus udah gocek-gocek udah kebaca, terus dari strength-nya udah menurun. Kalau misalnya di duel nih 1 lawan 1 padahal pemain lawan tuh ceking tuh kelihatannya buat body fitnessnya kurang juga, dia mah kalah, kayak yang kalah. Nah artinya yang dilihat, oh ini kayak Ciro, menurut saya Ciro tuh ini musim terakhirnya di Persib. Kalau Persib masih perpanjang Ciro, berarti musim depan ya jangan harap dengan permainan yang atraktif ataupun ya bakal kebaca dan nanti Ciro nggak akan perform juga di musim depan. Kayaknya musim ini musim terakhirnya deh harusnya. Nah Persib harus di musim depan cari pengganti Ciro, yang dimana banyak lah pemain-pemain di luar kan. Yang Persib kan agen-agennya bagus-bagus ya, bagus. Kalau siapa sih agen dari Indonesia tuh yang bagus tuh? Agen pemain. Iya. Itu kan suka ngedatangin pemain-pemain dari Brazil, terus dari Portugal. Nah, artinya Persib coba deh jangan kan sekarang emang Ciro tuh sangat diagung-agungkan sama Bobotoh gitu. Cuman gara-gara dia pintar nyari simpati Bobotoh sih sebenarnya. Pinter banget dalam arti kayak yang dikit-dikit kemarin gak mau diganti, kayak yang nangis, cengeng banget pemain kayak gitu ya, cengeng banget lah pemain kayak gitu, kayak yang nangis terus marah kecewa diganti, gak profesional. Ini kemarin menit berapa? Coba cek menit berapa dia diganti, bukan menit awal kok, bukan bawa ke 2 menit awal kok, dia 80 ke atas diganti. Wajar Hodak mencoba yang lain, Rian Kurnia ataupun yang lebih fit kan. Ya cuman ya ada sih yang lebih fit, Melson 5. Dan baik lagi Trio wek. Melson 5, hand dan Kurnia. Spesialis 85 plus. Ya, pergantian template Bojan Hodak kembali. Nah itu paling skema yang paling terbaca dari Bojan Hodak. Ya oke, sebenarnya kalau dari di atas kertas Persib memang dari segi pemain dan lain-lain Persib udah harus menang sih memang lawan Persita. Tapi sebelum itu obrolan media juga mau turut berbela-sungkawa ya dengan meninggalnya Dr. Raffi Gani. Ya, Dokter Persib itu dari 2009. Ya udah 16 tahun di Persib. 16 tahun di Persib. Ya kita turut berbela-sungkawa lah. Ya. Semoga beliau kembali ibadahnya diterima lah. Ya, amin. Nah, membahas pertandingan lain, ini ada PSM lawan Barito. Wah, Barito ini banyak kejadian menarik, banyak kejadian mistis. Gimana beralih nih? Itu tuh sebetulnya saya bingung ya. Ketika Borneo tandang ke Persebaya, mereka kekurangan pemain. Tapi ketika PSM main di Batangan, mereka kelebihan pemain. Sangat-sangat mind blowing ya sebetulnya gitu. Kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu lah, entah dari perangkat pertandingannya yang salah atau dari PSM-nya sendiri yang salah, kita nggak tahu. Saya sebetulnya nggak nonton ya pertandingannya gitu. Cuma karena kemarin banyak langsung muncul pas Persib main, banyak banget di sosial media berita itu yang muncul gitu, ada screenshotan pemain PSM ada 12, dan kemudian pada saat wasit meniupkan ini menit akhir, pemain Barito langsung ngitung 1, 2, 3 set ada 12 langsung rame kan gitu. Itu di akhir pertandingan. Menit 89 kejadiannya tuh. 97. Nah itu akhirnya gimana itu? Soalnya itu udah pas mau pertandingan Berakhir kan? Berarti dari berdasarkan laws of the game-nya FIFA yang ketiga nih,
diatur yang bermain di lapangan adalah 11 lawan 11, bukan 11 lawan 12. Jadi secara regulasi itu sudah menyalahi aturan FIFA langsung yang buat loh itu. Tapi pertanyaannya kemarin tuh emang dari perangkat wasit yang salah atau pemain PSM tuh nggak sih mereka main 12? Jadi kalau saya ngelihat beberapa cuitan di media ya, PSM kan akhirnya bicara juga di press conference juga bahwa mereka sebetulnya menyalahkan asisten wasit, bukan wasit utama ya, asisten wasit yang menyuruh pemain PSM kan tiga pemain langsung masuk. Nah, saat 2 pemain masuk, tiba-tiba pertandingan game on. Jadi saat pertandingan Wasit utama dong yang disalahin. iya, karena wasit ketiga sudah semuanya masuk nih. Yang ketiga terakhir belum keluar. Anjing. Wasit menyuruh pertandingan untuk break langsung mulai karena dia pikir semua sudah keluar gitu. Nah, itu jadi permasalahannya tuh dari PSM, sisi PSM ke PSM itu bilangnya gitu. Jadi bukan di kita sudah sesuai yang keluar 3, yang masuk 3, yang keluar juga 3 karena sesuai dengan di DSP substitusinya kayak gitu. Iya. Tapi tiba-tiba wasit menyuruh untuk game on, nggak dihitung dulu. Harusnya dihitung dulu wasit utama tuh. Iya, Wasit utama tuh harusnya ngitung dulu kan. Hitung dulu. Mas, itu posisinya lagi out lagi kan? Corner. Corner kan? Corner, ya. Dari corner harusnya dihitung dulu tuh sebelum ditendangnya, dihitung dulu bener nggak sih udah berapa Dan pemain? asisten juga harusnya bikin apa ya, declare gitu bahwa udah oke nih, misalnya nggak oke bisa di stop dulu gitu, maksudnya masih 12 kan gitu harusnya ya. Harusnya. Nah, ini jadi ada miskomunikasi sebenarnya di perangkat wasit gitu. Tapi kira-kira pemain PSM nggak mereka main 12? Kalau nggak berarti salah juga. Itu kurang tahu ya, maksudnya karena itu kan menit akhir juga ya, mereka harus konsentrasi di pertahanan mereka tuh kan, karena posisi udah 3-2 tuh. Jadi mungkin nggak terlalu fokus ke 12 pemainnya itu. Sebetulnya ini ya kalau misalkan kita bahas lagi fokusan wasit ini sebetulnya bisa jadi merugikan PSM. Iya, betul. Karena PSM yang pasti di WO gitu kan. WO harusnya. ada logo-nya ya. Iya. PSM kemungkinan Pasti WO. pasti. Kalau WO. Pasti nggak? Kalau pasti ya kalau secara Bukan di sidang lagi. kalau secara logika yang tadi law of the game-nya FIFA ya udah pasti lah WO karena 12 pemain gitu, maupun mau 1 menit atau 2 menit setengah menit juga itu tetap mengenal aturan. Jadi memang ada miskomunikasi dari asisten wasit sama wasit utama, yang harusnya wasit utama yang berperan lebih besar harusnya lihat gitu. Ada pemain yang belum keluar ya jangan dimulai dulu si gamenya gitu. Berarti kalau WO ya diuntungkan dong ya si Barito ya. Iya. Berapa 3 poin dong? 3 poin. 3 poin itu pengurangan 3 poin. Atau dapat pengurangan atau Pengurangan nol? juga. WO dan pengurangan setahu saya. WO berarti sih. Well, berarti dia Barito yang Berarti poin 0. 3 poin. Iya. Di pengurangan juga nggak si PSM nya? Kalau pengurangan kurang tahu ya. Kalau WO-nya kemungkinan besar gitu. Oh, harus ya sebenarnya kalau udah kayak gitu harusnya pakai otak sih harusnya. Pakai Ya, otak sih. berarti kan ini sempat diulas juga ya di episode sebelumnya gitu. Bahwa Wasit. kredibilitas wasit juga dipertanyakan gitu dari segi VAR kan. Udah VAR dari udah ada VAR tapi keputusannya itu masih kontroversi. Iya, gitu kan. Kan VAR itu harusnya dengan adanya VAR sudah tidak ada kontroversi. Iya. Iya, Untuk menghilangkan itu tujuan VAR itu kan. Harusnya. Tapi ini mah di kita itu udah mau VAR-nya lama, hasilnya masih kontroversi. Iya. Gitu kan. ya. Berarti bukan salah VAR-nya nih. Iya. Gitu kan berarti Salah siapa? kredibilitas wasit dong. SDM-nya dong. Iya. Berarti kok pokok komite wasit dia jelek dong Ya. di Indonesia. Silahkan nilai sendiri. Kalau nggak salah komite wasit sekarang wasitnya ada Purwanto ya, wasit senior tuh Iya, ya. wasit Pertama Torik Alkatiri kalau nggak salah masuk jadi komite wasit. Tapi komite wasit juga dia. Kalau nggak salah tuh dia karena Berarti harusnya Torik Alkatiri diganti sama Mamat Alkatiri. karena mungkin masih satu marga. Iya. Diganti. Ya gitu tuh warga. Alkatiri. Oh iya, tapi dari Purwakarta aja si Torik. Mamat juga sempat ke bawah karena. Lewat aja tapi. Punya teh. Nggak, jadi benar dong nih. Mohon ya untuk PSSI atau penyelenggara gitu, untuk wasit yang memang mau mau mengadili gitu. Mengambil keputusan. Memimpin wasit. Ya, wasit yang mau memimpin pertandingan itu ya harap dipilih
dipilah-pilah dulu. Iya, betul. Sekarang kan kalau sudah terjadi seperti kemarin 12 pemain, kita menyalahkan PSM juga. Betul kata Bro Edwin, mereka Iya. lebih fokus untuk menyerang Iya. atau bertahan. Iya. Nah, itu kan keputusan itu tuh ada di wasit. Tapi saya baca juga si Lasinari dia menyadari ngomong ke RD Lasinari teh. pemain PSM, Oh. pemain PSM. Kita main 12 pemain. Oh ya. Nah, artinya mereka sadar kayaknya. Ya. Sadar. Ini bisa disalahkan juga PSM. PSM bisa disalahkan juga sih sebenarnya. Tapi secara logika gitu ya, kan kita pegangan pemain simple ya, keluar, main baru masuk gitu. Tapi kalau wasit bisa nggak ngeh gitu ya, ada pemain yang Iya, gitu, saya bingung itu, tuh sebetulnya. bahaya. Bahwa tiba-tiba game Kalau on. yang namanya pemain ya atau kayak kita lah naik motor nggak pakai helm, polisi kan ngeliat ya udah coba gitu. Iya. Karena kan ditilang gitu. Iya, tak gitu. Nah, berarti kan wasitnya gitu yang harus ya SDM-nya. SDM Nah, ya. itu. Jadi mohon untuk PSSI diperbaiki. Kalau bisa kayak PSSI coba sering-sering kayak waktu itu apa ngedatengin wasit-wasit dari Malaysia, dari Singapura atau enggak dari ya dari negara-negara ASEAN lah. Tapi yang punya label FIFA ya, yang punya udah lisensi FIFA. Biar apa? Biar jadi wasit di Indonesia tuh kompetitif. Mereka terancam juga nih kalau misalnya mereka nggak bisa mimpin dengan baik, belum nggak bisa belajar dengan baik. Mereka tuh bakal tergantikan sama wasit-wasit dari luar. Ya. Itu sih harusnya, sepakat, harusnya. sepakat. ya bisa itu jadi opsi. Biar nanti nggak kontroversi terus di VAR-nya. Iya, berarti masih banyak yang harus dibenahi nih di liga Masih kita banyak. kemarin selain dari Infrastruktur. wasit, lapangan lah gitu kan. Lapangan masa nggak ada standarisasi sampai ada yang cedera gitu kan? Ya, Dado ya. Iya, jadi memang gimana ya? Kita ngoreksi liganya, apanya ya dari hal-hal dasar deh. Iya. Wasit dan lapangan tuh udah hal yang harus paling dasar. Lapangan jelek, terus infrastruktur masih kurang, pembenahan usia muda masih kurang. Hasilnya AFF kemarin. Tanpa diaspora kita merunduk. Iya. AFF itu adalah ajang seleksi bakat jadinya. Soalnya Ternyata Indonesia secara SDM dengan ASEAN pun belum bisa bersaing. Iya. Jadi adanya naturalisasi itu sebetulnya itu balik lagi ke kompetitifnya untuk pemain yang benar-benar lokal boy-nya Indonesia nih. Tapi kan masih kontroversi gitu ya sekarang tuh naturalisasi itu. Tapi ya bisa dilihat lah hasilnya gitu di AFF dengan timnas seniornya di Ya, sebetulnya kan keinginan Pak Erick Thohir mendatangkan pemain-pemain naturalisasi itu agar posisi Indonesia itu naik. Gitu. Iya. Cuman salahnya itu banyak juga dari orang-orang Indonesia sendiri. Kok terlalu banyak naturalisasi pemain Iya. lokal? Nah, si pemain lokalnya itu tidak mau berusaha untuk menyaingi mereka. Iya, gitu. Iya, betul. Yang paling diingat ya ini jajaran angkatannya Evan Dimas. Evan Coba Dimas. dihitung jari aja sekarang itu di Liga 1 Nggak ada yang nyisa ya? Angkatan Iya. Evan Dimas nggak ada yang Apakah nyisa. ngaruh nggak ya? Ngaruh ya? Nggak ada yang nyisa sampai sekarang. Paulo Sitanggang paling. Sia anjing. Kalau si Tangga kan yang nyisa di Ya, maksudnya belum masuk. Iya. Masuk timnas tapi masih main di di reguler ya, di Liga 1. Yang lainnya nggak tahu Yang kemana. lainnya kayak siapa ya? Maldini Pali. Ya. Terus si apa? Strikernya siapa? Muklis Hadi. Muklis Hadining. Muklis Hadi. Dia zaman-zaman itu kan Banyak lah, Raffi banyak. Rudianto hilang juga kan. betul. Apakah ngaruh nggak ya? Kan karena sekarang jangankan di sepak bola, di dunia kerja pun Gen Z tuh kurang diminati. Ya. Masih mencari milenial. Iya. Main bola Gen Z pun mental Siapa mungkin itu berpengaruh ya, bisa aja nih. Karena saat ke timnas katanya ya, kalau saya suka lihat-lihat pembahasan tentang pemain naturalisasi itu, kenapa di kita pemain lokalnya tidak bisa bersaing tuh ya? Jadi saat usia muda tuh dia terekspos nih, exposure tinggi. Namun di senior tuh dia ngerasa sudah menjadi pemain hebat gitu. Sindrom. Nah, star syndrome. Ada yang clubbing lah. Kata ada siapa yang ya? minum. Itu Saya pernah ketemu satu orang. Ada saya. Pemain di Bali saya pemain pernah ketemu. pemain apa? Ya nggak usah disebutin. Banyak lah itu pembahasan-pembahasan kayak gitu lah. Tapi kan sempet si Oki Rengga juga sempat ngomong kan Iya. sebelumnya waktu dia ngomong dunia gelapnya sepak bola tuh di zaman-zaman sebelum waktu di zaman Indra Safri ya kalau Ya Indah Safri Ya. coachnya. Sebetulnya kan itu mah udah jadi rahasia umum ya, Iya. kayaknya kalau untuk kehidupan di luar sepak bola para pemain gitu, karena balik lagi pemain juga kan manusia. Cuman kan harus diimbangi lagi sama
profesionalitas para pemain itu sendiri gitu. Di Iya. luar negeri juga kan sama. Rooney pernah ke game Iya. mabuk, kan? Si Rashford dan lain-lain. Tapi kan Mabok apa ya? Mabok apa? Ya, Coba lempok kayaknya. gitu. Tapi harus diimbangi sama profesionalisme di lapangannya gitu. Pada saat latihan ya serius gitu, fokus meningkatkan kualitas para pemainnya. Ini juga sebetulnya harus beriringan sama harus jadi fokus lah buat Pak Erick Thohir gitu. Karena naturalisasi secara masif itu harus dibarengi juga dengan pembinaan usia muda yang betul-betul bagus gitu. Karena biar nanti titik ketemunya di tengah Iya, gitu. betul. Kalau kayak gini kan yang di Jomplang. bawah nggak akan nemu ke atas gitu, nggak akan mungkin levelnya sampai ke level para pemain yang dinaturalisasi gitu dari segi teknik, kemampuan dan lain-lain lah gitu. Berarti pembenahannya yang mana dulu nih? Wasit dulu, usia dini dulu. Semuanya. Jadi wasit itu teknisnya. Nah, sedangkan untuk usia mudanya ya untuk masa depannya. Iya. Masa depan ya. Berarti yang paling penting adalah psikolog. Supaya mentalnya Ya betul sih, betul itu. Pendampingan psikolog juga Pendampingan psikolog. ada. Ya kan di luar negeri kan itu Kayak- jajaran-jajaran seperti itu penting kan. Ya. Tapi baik lagi, kenapa pemain-pemain apa ya usia dini atau enggak pemain-pemain yang udah main di tim yang utama tapi nggak kebagian jam terbang kebanyakan di Indonesia karena kompetisi di Indonesia cuma ada satu. Iya. Kompetisinya cuma ada satu. Udah lama loh kita nggak ada lagi Copa kayak Copa J Samsu kayak dulu kan. Kayak Copa J Samsu Ya, itu udah jadi lama kan. harus ada kompetisi yang Yang lain lah. Yang lain dan itu Supaya bisa diturunkan Heeh. pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda sekarang cuman ada satu kompetisi ya. Sedangkan tim targetnya semua juara, targetnya juara. Nah, artinya udah nggak bisa coba-coba lagi dengan cuman bisa memaksimalkan yang regulasi U22 itu satu orang ya? Satu orang di lapang ya? Satu orang di itu lapang. pun 45 menit. Itu pun 45 menit. Sedangkan yang direkrut sama tim-tim lain kan banyak tuh yang usia-usia di bawah 25 tahun. Nah, artinya biar ada jam terbang, artinya ya harus ada kompetisi juga. Kompetisi juga yang bisa nambah jam terbang si junior-junior ini. Gitu. Makanya mungkin di pertandingan kemarin ya kalau nggak salah Persib itu kan masukin Ferdiansyah sama Zikri tuh. Nah itu kan selalu di menit 85 ke atas gitu ya. Karena Bojan juga nggak mau Azikri ya. ambil resiko. Berarti hand Nelson sama Rian tuh setara Azikri sama Di bawahnya malah. Karena apa nih? Kenapa? Karena mereka kan bisa dibilang reguler ya. Kalau sedangkan Azikri sama Ferdiansyah itu sesekali aja dibawa dipakai sama Bojan Hodak gitu kan. Makanya Nelson, Nenen dan Kurnia dipakai terus di menit-menit akhir itu sebenarnya untuk membuktikan bisa nggak dengan waktu yang sebentar dia memberikan assist kah, menciptakan peluang kah. Tapi kan si Triwek ini tidak bisa gitu. Triwek ini tuh jadi sulit lah gitu bersaing. Iya. Ya, oke, berarti keputusannya bukan keputusan sih. Jadi kesimpulan dari kita gitu ya. Buat PSSI ini jangan juga terlalu fokus mengejar Piala Dunia. Itu bagus, tapi juga harus membenahi aspek masa depan. Iya, betul. Aspek masa depan itu ya dari liga, terus harus ada kompetisi-kompetisi lain untuk membuktikan para pemain muda. Iya. Gitu. Supaya pemain muda pun ketika mereka ingin bertanding, si pelatih pun ini nih ada Piala Ciki nih, Ya. biar aja mereka main di sini gitu kan, betul kata Bro Hadi gitu. Jadi supaya pemain-pemain muda kita punya jam terbang, Betul. gitu sih. Ya jadi gimana ya, di akhir kata untuk PSSI semoga bisa memperbaiki semuanya. Amin. Iya, amin dan juga saya percaya sih kalau misalnya ini masih pegang sama Erick Thohir satu periode lagi ya. Ya kayaknya kurang. Satu periode lagi itu kayaknya ya Indonesia bisa membenahi itu dengan lancar lah. Dengan Pak Erick Thohir kan sekarang dia udah bisa membuktikan Indonesia udah sampai ke kualifikasi Piala Dunia yang dimana membuka besar peluang untuk ke Piala Dunia. Tinggal satu ya Pak Erick Thohir memperhatikan akar rumputnya dulu nih. Iya. Memperbaiki. Memperbaiki lebih kompleks lagi lah gitu. Jadi intinya ya benar ya kata Bung Yudis itu ya semuanya kesimpulan yang tadi Bung Yudis ngomongin itu harus direalisasikan secepatnya Ya. harusnya.
Ya, oke, jadi paling itu aja dari obrolan dari Ekar. Terima kasih.